kelas kita kayak kalau pecah dah. Ya iya. Ya Allah. Kayaknya kita terusin sih sekarang. Mah, Males banget. Ngapain ya? Sumpah ini kalau misalkan besok dimarahin, masalahnya iya sih, benar. gimana? Kalau nggak gini aja, kita lempar ini koin. Nanti yang kita sepakat dulu mau gambar apa angka yang buat piket. Oke. Kalau yang dapat satu yang kita sepakatin, piket. Apa sepakatinnya? Berarti gambar deh. Dari siapa nih lu dulu ya? Coba. Wah. Jangan sampai apa juga nih lu nih Opros. Ya, aduh. Iya, Kalau bangkang lihat dia ya. dia. Pas. Yaudah kita berdua tiket. Tapi kalian tahu nggak sih ini tuh peluang matematika juga ada. Ya pokoknya ada peluang, nanti kita jelasin. Yaudah ntar aja gue pikir dulu. Kurang gua. Nah, peluang dalam matematika itu mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ditandai dari 0 dan 1. 0 itu yang tidak pasti kejadiannya, dan yang 1 itu pasti terjadi. Ini sering disebut sebagai probabilitas atau digunakan untuk memprediksi hasil percobaan acak seperti melempar dadu atau koin. Bayangkan melempar koin, peluang dalam melempar koin itu ada 1/2 karena sampelnya adalah gambar dan angka. Nah, sampel adalah hasil kemungkinannya atau bagian dari semua kemungkinan yang ada. Yang pertama, koin sampel, gak mau tahu, atau angka. Yang kedua, dadu sampelnya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ataupun 6. Sampel adalah himpunan lengkap semua kemungkinan hasil dari sampel. Dari suatu percobaan acak dilambangkan dengan S. Penjelasan mudah, bayangkan lempar satu dadu. Ruang sampel S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berisi semua 6 kemungkinan yang bisa muncul. Banyaknya titik sampel dalam ruang sampel ditulis NS. Jadi untuk dadu NS sama dengan 6. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Himpunan semua hasil mungkin. Misalnya percobaan lempar dadu. Titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing satu hasil tunggal. Bayangkan seperti ini. Saat kamu ambil bola dari kantong berisi bola merah dan biru, tiap bola yang kamu ambil adalah salah satu titik sampel. Rumusnya, banyak titik sampel, ruang sampel, N, tutup kurung S jadi pembagi dalam rumus peluang P, A sama dengan NA atau N, S. Ini bantu hitung kemungkinan kejadian tertentu. Percobaan peluang adalah kegiatan yang bisa diulang dan hasilnya nggak pasti sebelum dilakukan, seperti lempar koin atau dadu di kelas. Contohnya, lempar satu koin peluang angka gambar, peluang angka 1 atau 2. Kejadian dalam peluang adalah kumpulan titik-titik sampel tertentu dari ruang sampel yang memenuhi syarat khusus, seperti angka dan lempar koin. Bayangkan lempar koin, ruang sampel S sama dengan angka dan gambar. Kejadian A, muncul angka yaitu 500 rupiah, 100 rupiah, dan 200 rupiah. Jadi NA sama dengan 1 peluang PA sama dengan 1/2. Kejadian ini yang kita hitung peluang pakai rumus dasar. Kejadian saling lepas dalam teori matematika, kejadian saling lepas atau mutually exclusive adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Jadi, ketika satu kejadian sudah terjadi, maka kejadian lainnya tidak mungkin terjadi. Rumus kejadian saling lepas. P atau peluang dikali kejadian A rangkap kejadian B sama dengan P kali A dan kali plus kali B.
Jadi contoh soalnya untuk pelemparan koin yang pertama adalah koin memiliki dua sisi. Yang pertama angka dan yang kedua gambar. Nah, jadi untuk kejadian A ini kita tulis peluangnya adalah angka A dan A. Karena peluang terjadinya 1/2. Jadi kalau misalkan ada satu kejadian, itu peluang yang keluar ada 2. Setelah ini kita hitung N-nya, nilainya dikali dua kejadian sama dengan 1 dikali peluang dikali A sama dengan 1/4 karena ada 4 kali kejadian. Yang kedua itu P dikali kejadian kedua, yaitu keluarnya gambar. Sama seperti yang tadi, selalu dikali peluang kejadian B sama dengan 1/4 karena ada 4 kali kejadian. Nah, cara penyelesaian dari rumus yang ini itu P dikali A dan plus P dikali B sama dengan ketika dipecah menjadi rumus yang ini. Nah, hasil dari kejadian pertama tadi kan 1/4, hasil dari kejadian kedua adalah 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Dan kita sederhanakan menjadi 1/2 sama-sama kali 2. Kejadian saling bebas. Dalam teori matematika, kejadian saling bebas adalah 2 atau lebih kejadian di mana terjadinya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian kedua. Rumus peluang kejadian saling lepas untuk menghitung peluang terjadinya kejadian A atau kejadian B. Rumusnya ada P kali A atas dengan P kali A tambah P kali B. Contoh klasik dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, pada satu dadu, kejadian A muncul mata dadu ganjil 1, 3, dan 5. Kejadian B muncul mata dadu tetap yaitu 2. Kejadian komplement atau complementary event adalah kejadian yang kebalikan dari satu kejadian. Nah, konsep dari kejadian yang komplement atau kejadian yang bukan lawan dari kejadian sebelumnya adalah A komplement atau kejadian yang bukan atau tidak terjadi selain kejadian A. Gabungan dari satu kejadian dan komplementnya akan membentuk seluruh ruang sampel dengan rumus A lengkap A komplement sama dengan sampel. Total peluang atau kejadian dari komplement selalu sama 1 karena dia memiliki kepastian. Rumus peluang kejadian komplement itu adalah P peluang A atau kejadian ditambah peluang A komplement atau yang tidak terjadi sama dengan 1. Sedangkan untuk mencari P komplement itu kita menggunakan rumus P A komplement sama dengan 1 dikurang P A atau P kejadian.